Bapak Ibu, saya akan sharingkan sesuatu yang jadi pertanyaan dari Pak Mul. Minggu lalu saya nggak sempat ngomong karena kelupaan. Ini ada pertanyaannya Pak Mul, kok saya lupa itu loh. Ya. Oke, coba kita lihat ini pertanyaan Pak Mul seperti ini. Sebentar, saya lewatkan aja ini. Oke ya. Matius pasal 7 ayat 21. Bagaimana halnya dengan orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus, tetapi dalam kehidupannya melakukan seperti pada firman Tuhan, misalnya mengasihi sesama, murah hati, dia menjadi bermanfaat bagi orang lain. Pertanyaan kedua tentang Melkisedek ini dari Bu Aca, tapi saya sudah jawab, nanti kita akan bicara minggu depan aja. Oke, kenapa ada orang yang mengasihi, dia melakukan seperti firman Tuhan? Apakah dia selamat atau tidak? Bagaimana nasibnya gitu orang-orang seperti ini ya? Oke, saya akan mengajak kita untuk melihat apa yang disebut dengan wahyu. Wahyu, ya, bukan wahyunya Mbak Pur ini. Ini wahyu tenan ini, wahyu. Ya. Nah, wahyu itu, istilah pewahyuan itu berasal dari kata wahyu, didefinisikan sebagai petunjuk dari Allah yang diturunkan hanya kepada para nabi dan rasul melalui mimpi dan sebagainya. Ini KBBI. Ya. Nah, istilah yang dirumuskan dari perspektif Islam dikatakan wahyu itu adalah petunjuk pada huda atau petunjuk dari Allah, dan bagi Islam wahyu menunjuk pada Al-Quran. Kalau Kristen wahyunya dari perjanjian lama, perjanjian baru. Islam ada Al-Quran. Wahyu itu ada dibagi dua. Wahyu secara umum dan wahyu secara khusus. Ya. Ini orang bilang wahyu umum dan wahyu khusus. Nah, secara umum dibagi dua lagi. Yaitu dia pakai perantara. Jadi wahyu ini adalah inspirasi Tuhan, penyataan Tuhan kepada manusia supaya mengenal dia. Nah, hal umum itu Tuhan berikan, tapi ada hal khusus juga Tuhan berikan. Nah, kalau hal umum itu dia menunjukkan bagaimana luar biasanya dia dalam bentuk perantara adalah apa? Dia ciptakan alam semesta dan ciptanya. Kita melihat luar biasa ciptaan Tuhan yang ajaib, berarti kita bilang bahwa ada sebuah kreator, seorang pencipta di baliknya. Tidak mungkin terjadi secara biasa saja atau secara tiba-tiba tanpa ada pergerakan apapun. Pasti ada penciptanya. Nah, itu adalah wahyu di dalam alam semesta yang adalah ditunjukkan oleh penciptaan Allah. Allah menciptakan manusia dengan luar biasa uniknya. Ketika ada virus masuk, ada imun di dalam kita yang melawan virus itu sehingga kita tidak kena. Bisa saja imun yang ada itu Tuhan tambahkan, berikan berkat, dan imun itu jadi kuat sehingga apa? Kita terbebas selalu dari COVID. Ya, itu misteri-misteri penciptaan Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita manusia. Ya. Nah, kalau Mazmur 19 kan kita sudah tahu bagaimana alam semesta menceritakan karyamu gitu loh, karya Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua secara perantara adalah dia pakai sejarah manusia. Jadi kalau kita melihat sejarah manusia dari Adam, Hawa sampai seterusnya, itu merupakan penyataan Allah bahwa dia pencipta. Dia menjaga bagaimana Musa, dia menjaga Abraham, dia menjaga seluruh orang sampai dengan ada sekarang. Itu sejarah manusia mencatat, tidak mungkin nggak ada seorang the ruler atau yang mengaturnya kalau bukan Allah yang mengaturnya. Ada kebudayaan. Manusia bisa pintar. Itu dari mana? Karena Allah mewahyukannya. Ya, kalau kita lihat kenapa sampai Einstein menciptakan rumus relativitas. Ya, dia ambil dari Newton, John Newton. John Newton itu menggambarkan menggambarkan ilmu tentang gravitasi. Ketika dia lihat buah mangga atau apa jatuh depan dia, kenapa kok buah jatuh ke bawah? Lalu dia menciptakan. Nah, itu adalah wahyu juga. Allah yang mewahyukan mewahyukan ilmu pengetahuan kepada manusia. Dalam sejarah manusia itu terlihat luar biasa.
Nah, tapi ada wahyu yang secara langsung. Tuhan berikan hati nurani itu ada dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan dalam hati ini, kita sudah merasa, oh aku kok salah ya. Tanpa ada yang ngajari, tanpa ada yang ngomong. Ini sudah di hati, ini sudah ngomong, oh aku salah ya. Nah itu bicara tentang etika, tentang karakter, tentang kepribadian. Nah itu yang adalah orang-orang yang di luar Tuhan yang punya etikat baik. Mereka dari mana bisa tahu bahwa itu baik dan mereka bisa kerjakan? Yaitu karena ada wahyu umum yang adalah wahyu secara langsung. Allah berbicara di dalam hati mereka. Ya, itu wahyu umum. Lalu timbullah etika. Oh, enggak boleh kalau pulang malam lebih dari jam 10 pacaran pulang malam. Itu dulu kita seperti itu. Sekarang jadi berubah. Enggak tahu bagaimana sekarang. Ya, anak-anak muda ini lebih aneh lagi gitu loh. Nah, itu etika dan itulah yang Tuhan ada di dalam diri orang-orang yang ada, yang dimana Pak Mul bilang, oh mereka berbuat baik, mereka kasih, mereka apapun mereka bisa memberikan pada orang lain. Saya bilang benar itu. Karena apa? Allah bekerja di dalam itu juga, di dalam hati nuraninya untuk memberikan feeling seperti itu. Oh, aku tergerak oleh belas kasihan kepada orang ini. Ya, itu semua ada karena Allah yang mewahyukan sehingga manusia mengenal itu. Nah, yang terakhir kalau secara langsung itu ada sebuah kesadaran ilahi. Manusia itu disebut dalam teori-teori psikolog ya, dikatakan bahwa di dalam diri manusia sebenarnya ada satu rongga yang kecil yang Tuhan tempatkan rongga. Nah, rongga itu apa? Rongga itulah kekosongan hati manusia di mana dia perlu akan ilahi. Keilahian datang kepadanya. Itu Tuhan titipkan dalam rongga manusia. Kalau manusia mengeraskan hatinya, itu rongga itu dia tutup. Karena tanpa dia sadar, di dalam dirinya itu ada sebuah keinginan untuk mendapatkan kepuasan yang hanya bisa dipuaskan oleh Allah. Ya, itu kejatuhan manusia membuat Tuhan membuat rongga itu supaya apa? Kita punya satu waktu punya kesadaran. Aku ini kenapa begini ya? Apakah ada sesuatu yang aku bisa raih untuk mengisi kekosongan ini? Nah, itulah Roh Kudus bekerja, lalu masukkan firman, masukkan apa di situ, lalu kita jadi percaya. Nah, semua wahyu umum ini tidak membawa keselamatan bagi manusia. Karena ini sudah biasa ini Allah yang menciptakan manusia dengan dahsyat ya sudah seperti itu. Orang bisa selamat karena ada wahyu khusus. Wahyu khusus itu siapa? Itu Alkitab di dalam Kristus. Karena apa? Yesus datang, lalu dia mulai bergerak mulai dari penciptaan dia yang adalah terang itu, yang firman yang keluar dari Allah, sampai terus dalam perjalanan umat Israel, dia masuk di dalam kehidupan umat Israel, ini pribadi Kristus, sampai akhirnya dia naik ke kayu salib. Lalu sampai akhirnya di tahun 2021 ini, seluruh kisah tentang Kristus yang ada di dalam sejarah manusia itu yang disebut wahyu khusus. Allah mewahyukan secara khusus kepada kamu bahwa aku ini Tuhan loh. Hanya kepadaku keselamatan itu ada. Nah, sehingga orang boleh percaya kepada wahyu umum. Kita boleh melihat luar biasanya manusia itu. Tetapi tidak akan pernah ada keselamatan secara wahyu umum, hanya ada wahyu khusus. Ya, nah perjanjian lama itu menunjukkan bahwa apa yang disebut dengan wahyu itu seperti ini. 4 kata Ibrani yang digunakan dalam PL untuk menunjukkan tindakan Allah dalam pewahyukan, yaitu dia apa? Dia membuka dirinya, membuka supaya menyingkapkan sesuatu, ya, sehingga orang tahu, oh Allah begini ya. Dia memaklumkan, memperkenalkan, dia menyampaikan, mengkomunikasikan dirinya melalui Musa. Akhirnya orang tahu, oh Allah ini menghendaki 10 Commandments, 10 perintah Allah. Ya udah, aku tak kerjakan. Sehingga ada suatu komunikasi antara Allah dan manusia. Perjanjian lama itu sebenarnya berisi perjanjian Allah dan manusia, tetapi satu arah, bukan dua arah. Testament itu artinya apa? Aku memberikan kamu perjanjian, kamu kerjakan, selesai. Bukan perjanjian seperti biasa kita lakukan perjanjian. Oh ya, aku mau begini, Tuhan bagaimana menurut kamu? Jadi seolah-olah ada negosiasi, tidak ada.
Perjanjian lama adalah Allah mengkomunikasikan dirinya dengan manusia, dan manusia kalau taat akan diselamatkan, kalau tidak taat akan dihukum. Selesai. Ya. Nah, hakikat dari pewahyuan ini adalah penyataan Allah kepada manusia. Sebagaimana ia memperkenalkan diri di dalam Keluaran 6 ayat 2, berbicara kepada mereka, Keluaran 25 ayat 22, serta terutama membawa mereka keluar dari Mesir. Ini Allah nyata-nyata menunjukkan kekuatan yang dahsyat ketika di Mesir. Karena apa? Semua 10 tulah itu mengalahkan seluruh dewa-dewa Mesir. Tidak ada satupun dewa Mesir yang tinggal. Karena apa? Allah menghabisi semua dewa Mesir. Ya. Nah, itulah yang harusnya memang mau menunjukkan bahwa Allah itu dahsyat dalam kehidupan kita. Ya. Sehingga apa? No problem lah kalau dia hanya istilahnya ada orang yang baik. Itu orang menyatakan pewahyuan Allah, tapi pewahyuan secara umum, bukan secara khusus. Nah, perjanjian baru ini lebih menekankan dari kata apokaluptein, artinya menyingkapkan, mengambil. Jadi dia mengambil selubung kita, seperti yang 2 orang perjalanan ke Emmaus itu. Dia mengeluarkan selubung, sehingga kita ngerti, oh dia Allah. Lalu kita percaya dia, lalu kita terima penebusannya, dan akhirnya kita diselamatkan. Tidak ada satu orang pun melalui wahyu khusus akan diselamatkan, wahyu umum akan diselamatkan. Hanya melalui wahyu khusus orang diselamatkan. Makanya Tuhan berkata dalam Yohanes pasal 4 ayat pasal 6 ayat 4 itu yang dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Semua penulis PB percaya bahwa mahkota atau penyataan Allah yang telah dimulai dalam PL, dikatakan gini, sejak zaman dahulu kala Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini ia telah berbicara kepada kita. Dia telah mewahyukan dirinya kepada kita melalui perantaran anaknya. Ya, jika sebelumnya penyataan Allah datang dalam bentuk janji, promise, maka inkarnasi Sang Sabda itu merupakan fulfill, ya, pemenuhan daripada janji itu. Dan itulah keselamatan yang kita dapat dalam Kristus. Ya. Nah, wahyu khusus ini seperti apa? Wahyu khusus ini wahyu yang lebih sempit daripada wahyu umum, di mana hanya didapatkan melalui Yesus Kristus dan kitab suci, yaitu Alkitab. Nah, Alkitab memuat penampakan fisik Allah atau dalam bentuk teofani, mimpi, penglihatan, dan sebagainya. Nah, firman Allah yang tertulis dan yang paling penting adalah melalui Kristus. Jadi semua Alkitab itu berbicara secara khusus tentang Kristus. Walaupun di perjanjian lama, perjanjian baru, itu semua more spesifik tentang Kristus. Karena kita bisa melihat bahwa di perjanjian lama ada teofani, Allah menyatakan diri dalam bentuk manusia, itulah Kristus di perjanjian lama. Ya. Nah, banyak contoh yang mencerminkan natur dari wahyu khusus. Ya, kita bisa lihat seperti ini. Nanti saya kirimkan PPT-nya. Ya. Oke. Nah, wahyu atau penyataan khusus ini didapat dengan apa? Di mana Yesus itu menyatakan Bapa kepada manusia. Ya, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jadi Yesus ini mengeluarkan Bapa kepada kita, mewahyukan Bapa supaya kita kenal. Yesus ini menyatakan belas kasihan Bapa, di mana oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Lukas 1 ayat 78. Yang ketiga adalah Yesus adalah ketetapan Bapa agar memperoleh hidup karena iman. Ya, nanti kita bisa lihat ya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah dan akan dunia ini dan sebagainya. Jadi saudara, kalau kita saat ini ada di dekat firman, kita benar-benar belajar firman, saya katakan itu anugerah yang besar. Kita sedang di wahyu khusus yang akan membawa kita pada keselamatan. Ada banyak orang, ribuan, miliaran orang yang ada di luar sana yang belum sampai seperti kita. Jadi jangan apa nih ya, jangan kita
ada apa-apa sedikit lebay gitu loh, ada apa-apa sedikit nangis dan sebagainya. Kita ini anak yang luar biasa karena dapat wahyu khusus. Ya, kalaupun orang lain mereka punya kebaikan, mereka punya apa, tapi mereka tidak punya Kristus. Ya, ya biar mereka begitu. Kita perlu mewartakan Injil pada mereka. Tapi jangan kebangetan orang lain yang tidak mengenal Kristus saja punya hati yang mengasihi orang, yang melayani orang. Kita yang punya Kristus malah menang-menang dan tidak mau melakukan itu. Itu sesuatu yang sangat-sangat tidak baik, tidak benar. Kalau kita punya Kristus di dalam kita, ya kita akan jauh lebih daripada mereka. Karena ada Kristus yang terus hidup di dalam kita, yang terus mewarnai akan setiap kehidupan kita. Oke, itu yang saya share saat ini. Mungkin Kak Pinsa lanjutkan. Tapi saya mau tanya dulu, ada yang mau bertanya? Silakan bertanya dulu. Ya, Pak Mul ini ya pertanyaannya Pak Mul ya. Ya, bertanya sedikit Pak. Oke. Jadi orang yang disalib bersama Tuhan Yesus itu yang diajak ke Taman Firdaus itu termasuk wahyu khusus atau kan tidak mungkin inisiatifnya sendiri? Ya, itu wahyu khusus. Wahyu khusus itu ya. Ya. Kalau Tuhan menginspirasi, Roh Kudus menginspirasi kita, lalu kita hanya buka tangan dan terima, itu wahyu khusus. Kalau kita menyebut Yesus adalah Tuhan, itu wahyu khusus. Oke, ada lagi yang lain? Saya Pak Kris. Oke, silakan baca. Tadi Pak Kris bilang wahyu khusus dan wahyu umum, wahyu. Kalau singkatnya itu sama seperti berkat umum, berkat khusus ya. Berkat umum dikasih untuk semua orang di dunia ini, tapi berkat khusus hanya kita yang percaya Yesus yang punya berkat khusus, yaitu keselamatan di dalam Yesus. Boleh dikatakan begitu karena hanya pakai terminologi bahasa aja. Kita nyatakan itu ya, jadi berkat, sama aja enggak apa-apa. Ya, makasih Pak. Oke ya Bu Aja. Tepatnya bukan berkat, kalau berkat umum ya matahari, bulan, bintang, air gitu kan ya. Tapi yang kita tuh anugerah, wedan. Sama berkat khusus itu terlalu kecil. Kalau anugerah itu apa ya? Besar. Itu sesuatu yang presiden misalnya menganugerahkan ya, kita yang misalnya menganugerahkan. Ini sesuatu yang tinggi, menganugerahkan pada yang bawah. Nah, kemudian Yesus itu memberikan kita keselamatan itu seperti ini. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti seorang hamba Tuhan ya, khotbah seorang hamba Tuhan, dan saya merasakan betul memang kita ini di dalam lumpur dosa ya, lumpur dosa. Jadi bukan lagi nol, bukan setara gini enggak, tapi di bawah. Di dalam kita di dalam hukum atau kutuk dosa. Kemudian pada saat Yesus menyelamatkan kita, itu kita menjadi setara. Nah, kemudian setelah Yesus menyelamatkan kita setara, ini lebih lagi kita diangkat menjadi anak Allah. Jadi harusnya kita ini sadar bahwa kita ini bukan tidak sama yang lain. Ada satu hal yang spesial, yang luar biasa yang Tuhan sediakan, bukan lagi sama, tapi di atasnya itu menjadi ahli waris kerajaan sorga. Jadi waktu kita dihapuskan dosa kita, itu ya 0-0 istilahnya. Tetapi kita plus dari min yang di bawah, kemudian dihapuskan dosanya, kita menjadi 0, tetapi kemudian kita menjadi plus. Plusnya apa? Ahli waris kerajaan sorga, dan itu anugerah itu, yang atas memberikan kepada yang bawah. Untuk saya melihat ini, aduh, kalau kita ini anak Tuhan dan kemudian tahu bahwa kembali lagi tadi saya katakan kita warga kerajaan sorga, itu harus diingat terus, harus diingat dan disampaikan kepada anak cucu kita. Hidup itu singkat dan hidup jangan main-main. Ini anugerah. Sehingga kalau kita warga negara kerajaan sorga, maka karakter kita harusnya kerajaan sorga, kan gitu. Bukan kerajaan dunia. Dunia nggak ada. Kita bukan kalau warga negara, kalau bilang kenapa ya Allah sejak dulu tidak mengatakan begini. Warga negara, enggak, tetapi warga kerajaan sorga. Karena memang kerajaan itu mengisyaratkan bahwa otoritas mutlak ada pada raja, yaitu raja segala raja, Yesus. Ya, jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita minta, harusnya kita hanya berkata kehendak-Mu Tuhan yang jadilah. Seperti itu. Karena rancangan Allah itu rancangan kerajaan sorga, bukan negara. Kalau negara bisa demokrasi, bisa diskusi, bisa gitu. No. Betul-betul otoritas mutlak daripada Allah.